Halo guys, welcome back to Aray Cool Channel. Sekarang Aray akan membahas tips sukses membuat kuah bakso lezat. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Semangkuk bakso kuah sedap sangat dekat kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ya guys ya. Di balik kelezatan setiap butiran bakso, kehadiran kuah kaldu sapi yang gurih dan sedap juga sangat penting. Yang pertama ya guys ya, gunakan tulang sumsum sapi. Buat perbandingan 1 kg tulang sumsum untuk dimasak bersama 5 liter air. Lalu buang rebusan pertama dari tulang sumsum sapi. Setelah mendidih, buang air rebusan, kemudian rebus kembali. Rebusan pertama ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran dan lemak atau bau hanyir atau anyir ya guys ya, amis yang menempel pada tulang sumsum. Setelah mendidih, masak kaldu di atas api kecil. Masak setidaknya kurang lebih 3 jam untuk mengeluarkan sari dari tulang sumsum ya guys ya. Proses memasak di atas kecil. Saat proses memasak di atas api kecil ya guys ya, buang sebagian lemak yang mengapung pada panci agar cita rasa kaldu tidak terlalu berlemak. Tapi jangan membuang semua bagian lemak untuk menjaga cita rasa gurih kaldu. Bumbui kaldu menggunakan bawang putih. Cincang bawang putih, kemudian goreng hingga coklat keemasan. Masukkan ke dalam kuah bakso ya guys ya. Kiat sukses meracik bakso. Entah terbuat dari daging sapi, daging ayam atau seafood, proses pembuatan bakso memerlukan perhatian khusus, mulai dari meracik adonan hingga meramu kuah yang sedap. Bagaimana komposisi daging giling dan tepung yang pas. Bakso yang kenyalnya pas juga ditentukan dari pas atau tidaknya komposisi daging dan tepung. Gunakan perbandingan 1:4 untuk tepung tapioka dan daging giling. Untuk menghasilkan tekstur yang halus, proses bakso dan tepung tapioka menggunakan food processor. Pilih daging berwarna merah terang dengan lemak kekuningan dan tekstur lemak yang kenyal. Daging sapi bagian mana yang paling baik untuk bakso? Gunakan daging sapi dengan sedikit lemak dan tanpa urat ya guys ya. Kandungan lemak dalam daging berperan menghasilkan tekstur lembut dan cita rasa yang lebih gurih. Takaran yang pas untuk daging dan lemak bisa menggunakan komposisi 80% dan 20%. Daging sapi bagian pundak dan sangat baik untuk membuat bakso. Untuk bakso urat, pilih bagian sengkel dengan urat yang tidak terlalu besar agar lebih mudah proses penggilingannya. Bagaimana membentuk bakso agar mendapat bentuk bola dengan permukaan halus? Membentuk bakso bisa dilakukan dengan 2 cara ya guys ya. Kepal adonan bakso dengan telapak tangan yang sudah dibasahi dengan air. Lalu tekan hingga adonan keluar di sela ibu jari dan jari telunjuk. Gunakan sendok yang sudah dibasahi air untuk mengangkat bakso. Lalu masukkan ke dalam panci berisi air mendidih. Cara lain, gunakan 2 buah sendok makan yang sudah dibasahi air untuk membentuk adonan menjadi bulat. Ratakan permukaan bakso menggunakan punggung sendok untuk menghasilkan permukaan yang rapih. Setelah bakso matang, celupkan ke dalam air es untuk menghentikan proses pematangan. Membuatnya sendiri di rumah ya guys ya, cukup menambahkan es batu pada saat proses penggilingan daging. Komposisi es batu sekitar 10% sampai 15% dari jumlah daging. Penambahan tepung juga menyumbangkan tekstur kenyal pada bakso. Gunakan tepung dengan daya serap air yang tinggi seperti tepung sagu atau tepung tapioka. Gunakan tepung maksimum 25% dari berat daging. Tips tambahan, setelah bakso matang, tiriskan dan rendam dalam air es ya guys ya. Hal ini bertujuan untuk menghentikan proses memasak agar bakso tidak lembek. Panaskan kembali bakso dengan merebusnya dalam kuah sesaat sebelum disajikan. Apakah resep bakso rebus bisa digunakan untuk bakso goreng?
Tidak jawabannya guys ya. Bakso goreng memiliki komposisi yang berbeda dengan bakso rebus. Adonan bakso goreng memerlukan tepung terigu dan telur untuk memberi tekstur yang lebih kuat sehingga tidak pecah saat digoreng. Daging juga tidak perlu diproses hingga lembut sehingga ada sensasi saat menggigit. Ada juga versi adonan yang ditambahkan baking powder untuk membuat tekstur bakso goreng lebih berongga dan tak terlalu padat. Goreng bakso dalam minyak banyak di atas api sedang agar bakso matang merata ya guys ya. Bisa juga ditambahkan cincangan kasar tulang muda dari ayam atau sapi untuk memberi tekstur garing saat digigit. Membuat kaldu yang jernih, bagaimana tekniknya? Rebus tulang dalam air mendidih selama kurang lebih 5 menit untuk mengeluarkan buih kotornya. Buang airnya, kemudian ganti air rebusan dengan yang baru untuk mendapat kaldu yang jernih. Masak di atas api sedang, biarkan sari tulang meresap ke dalam kaldu. Proses blansir juga dapat dilakukan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Putih telur juga dapat dimasukkan ke dalam rebusan kaldu untuk menjernihkan kaldu yang keruh. Buih lemak kotor ini akan terangkat bersamaan dengan putih telur ya guys ya. Jenis ikan yang paling tepat untuk meracik bakso ikan. Gunakan ikan berdaging putih dengan duri yang tidak menyebar sehingga memudahkan proses pengambilan daging. Ikan tenggiri, kakap, dan kerapu adalah jenis ikan yang bisa digunakan untuk bakso. Jika ingin cita rasa lebih manis dan sedap, tambahkan udang ke dalam adonan. Untuk tekstur bakso ikan yang kenyal, tambahkan es batu ke dalam adonan ikan dan tepung tapioka. Saat proses pengulenan, banting-banting adonan hingga kalis ya guys ya. Bentuk bulat adonan, rebus dalam air mendidih hingga matang. Kemudian rendam dalam air es. Apa rahasia kuah bakso sedap? Gunakan tulang sapi bagian dengkul. Untuk membuat kuah bakso dalam tulang dengkul terkandung sumsum yang memberi rasa gurih dan sedap pada kuah. Tambahkan bahan penyedap seperti bawang putih, merica, batang seledri, dan bawang daun ya guys ya, batangnya untuk memberi rasa dan aroma pada kuah. Bagaimana menyimpan bakso agar tahan lama? Tiriskan bakso untuk menghilangkan kandungan airnya agar tidak berbau dan tidak berlendir saat disimpan. Gunakan kain bersih atau tisu dapur untuk memastikan bakso sudah tidak berair. Masukkan dalam wadah kedap udara. Jika disimpan dalam suhu lemari es, bakso bisa bertahan hingga 5 hari ya guys ya. Jika disimpan dalam freezer, bakso bisa bertahan 3 bulan. Simpan bakso dalam plastik tebal dan tidak menumpuk satu sama lain. Kemudian divakum hingga kedap udara, simpan dalam freezer. Oke guys, sekian saja info dari Arai Cool Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.